Sidang perdana pra-peradilan ex-Tentara Nasional Indonesia Ruslan Buton ditunda karena pihak tergugat yakni Kepala Kepolisian Jenderal Idam Aziz, Kepala Bareskrim Irjen Listio Sigit Prabowo, Direktur Tindak Pidana Sibes Bareskrim Mabes Polri Brigjen Slamet Uliandi tidak hadir dalam persidangan. Atas apa yang terjadi siang ini, pengacara Ruslan Tony Tahta Singarimbun menyatakan para tergugat tidak menghargai proses hukum. Pra-peradilan diketahui oleh Presiden, Kapolri, Kabar Eskrim, Dirtipid Siber sudah tahu tuh bahwa sidang hari ini karena dipanggil oleh jurusita pada hari Kamis, tanggal 4 Juni dan tadi ada tanda terimanya. Artinya disuruh masyarakat menghargai hukum. Ternyata mereka tidak menghargai hukum dengan tidak datang. Kata Tonin sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Rabu 10 Juni 2020. Berkaitan dengan ketidakhadiran tergugat, Tonin menilai terdapat ketidakadilan dalam kasus yang menimpa kliennya. Ia menyebut status tersangka Ruslan kental akan kepentingan. Ini kan jelas kalau masyarakat dipanggil oleh polisi nggak datang, disingkatkan. Nah, ini pengadilan karena dipanggil nggak datang malah mau dipanggil lagi. Itu yang saya jadi bingung melihat perkara Ruslan Buton ini kan bukan perkara yang ecek-ecek. Artinya kental kepentingan, kata dia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya mengagendakan sidang perdana pra-peradilan Ruslan Buton pada pukul 09.15 waktu Indonesia Barat. Gugatan diajukan berkaitan dengan penetapan tersangka Ruslan Buton terkait kasus surat terbuka yang berisi pesan meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mundur dari jabatannya. Pengacara Ruslan Buton Tony Tahta Singarimbun menilai kasus Ruslan Buton kental dengan kepentingan. Dalam surat permohonan pra-peradilan, tim penasihat hukum menilai penetapan tersangka Ruslan tidak sah secara hukum, sebab penetapan tersangka itu ada sebelum Ruslan diperiksa. Padahal, kata Tonin, polisi juga tidak memiliki dua syarat minimum minimal dua alat bukti untuk menetapkan Ruslan sebagai tersangka. 26 Mei langsung jadi tersangka, 28 Mei ditangkap. Harusnya kan dipanggil dulu sama seperti ini dipanggil. Kalau dua kali nggak datang silakan eksekusi ditangkap. Itu pun kalau sudah tersangka, ucapnya. Lihat juga ex-anggota Tentara Nasional Indonesia Ruslan Buton dijerat pasal hina penguasa dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat 7 petitum permohonan pra-peradilan Ruslan Buton. Pertama, mengabulkan gugatan permohonan pra-peradilan seluruhnya. Kedua, menyatakan termohon tidak memiliki dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka. Ketiga, menyatakan tidak sah penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP _B_0271 _5 Romawi _2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020 selaku pelapor Saudari Aulia Fahmi SH. Keempat, menyatakan batal surat ketetapan nomor S.TAP _73 _5 Romawi _2020 DTP Siber tanggal 26 Mei 2020 dengan tersangka Ruslan Buton. Kelima, melepaskan tersangka Ruslan alias Ruslan Buton dari penahanan, kemudian menghentikan perkara pidana berdasarkan laporan polisi nomor LP_B_0271 _5 Romawi _2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020 selaku pelapor Saudari Aulia Fahmi SH. Merehabilitasi nama baik dan kedudukan Ruslan alias Ruslan Buton. Demikian bunyi poin ketujuh petitum tersebut. Dari Jakarta, Kabar Buton Raya melaporkan.